Ramadan harusnya terjadi penurunan luar biasa pada berat badan orang Indonesia. Tapi sayangnya Ramadan tidak. Kenapa bisa kayak begitu? Karena lihat aja apa yang dimakan waktu berbuka puasa. Ramadan harusnya terjadi penurunan luar biasa pada berat badan orang Indonesia. Tapi sayangnya Ramadan tidak. Kenapa bisa kayak begitu? Karena lihat aja apa yang dimakan waktu berbuka puasa. Ya. Jadi niatkan sebagai bentuk ketaatan. Nah, dan ada satu lagi yang mungkin saya kasih clue-cluenya aja supaya Bapak Ibu mulai sekarang bisa praktekkan, dan saya nggak maksa juga kok. Ya. Kalau saya pribadi memang saya memilih karena saya tahu bahwa prinsip saya ya semua bisa mati juga, mau kayak apapun mati kita. Tapi saya punya prinsip, saya tidak mau mati dalam kondisi berpenyakitan yang nyusahin anak, istri, suami, keluarga, sekarang saya nggak mau. Saya cerita sedikit teman-teman sekalian. Sekarang kan mau musim haji nih. Kebetulan kemarin qadarullah istri saya dirawat dan sudah pulang juga. Datanglah dokter penyakit dalam yang beliau akhwat juga, ketemu dengan istri, ngobrol segala macam. Dia cerita ke istri gitu kan. Dia cerita banyak banget calon jemaah haji itu yang dia gagalkan berangkat gara-gara gagal ginjal. Silakan Anda nyampah mulai sekarang, tapi kalau Anda daftar haji 20 tahun lagi dengan kondisi makan kayak sekarang, mungkin bisa jadi nggak berangkat. Sayangnya luar biasa kan? Ngantri 15 tahun, 20 tahun gara-gara nggak mau ngatur isi piring, gitu loh. Sayang banget. Ya, sudah bayar cukup mahal. Dan kalau udah kayak begitu memang mereka tolak karena bikin susah orang nanti di sana. Apa yang Anda makan sekarang akan menentukan sedikit banyak atau banyaklah nasib kesehatan kita di 5, 10 tahun, 12 tahun atau 15 tahun mendatang. Falyanzuril insana ila ta'ami anna sobabna ma'sobba. Jadi Allah sudah ngasih tahu sebenarnya, perhatikan yang dimakan, lihatlah Allah menurunkan hujan segala macam biji-bijian gitu kan. Nah, ada beberapa tips-tipsnya yang mungkin saya bisa kasih kepada teman sekalian ya. Yang pertama tadi, mulailah untuk membiasakan jangan sering makan. Biasakan tubuhnya untuk lebih banyak laparnya. Ya, biasakan tubuh lebih banyak. Sekali makan berkualitas tapi tidak banyak juga. Cukup. Nanti tubuhnya akan menjadi tanda kutip singa lapar tadi. Dia akan membersihkan yang tidak penting dalam badan, dia akan membuang radikal bebas, dia akan membongkar lemak segala macam. Jadi berat badan itu hanya sebuah efek samping saja sebenarnya. Ya. Yang kurus apakah sehat? Belum tentu juga. Orang yang kurus belum tentu sehat juga, ya, karena indikatornya adalah vitalitas. Ada orang gemuk nggak fit, ada orang kurus nggak fit juga, sama. Kita yang tahu badan kita, kapan harus makan, kapan harus puasa, kapan harus berhenti, kita yang mengendalikan, ya. Dan kalau Anda, siapa di sini yang suka durian? Suka semua kali. Gak usah ditunjuk juga saya tahu muka-muka durian kayak begini. Nanti kalau makan durian, cobalah makan duriannya 1 biji aja. Buat apa fungsinya? Sebenarnya bukan masalah jumlahnya, tapi kemampuan kita menahan nafsu. Gitu loh. Nasi juga sama. Pengen makan nasi, coba kurangi. Kita udah tahu nih, ini bisa jadi masalah gitu kan. Kalau makan berlebihan, maka kendalikan nafsunya. Nafsunya dikendalikan. Ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Saya kasih tips-tips. Jadi mulai sekarang biasakan untuk tidak terlalu banyak makan. Lebih sering kita untuk menahan. Jadi lapar tuh Bapak sekalian tenang saja. Dia hanya berjalan setengah jam saja. Habis setengah jam maka insya Allah dia akan kembali normal. Tubuh akan mencari sumber-sumber energi yang yang tidak terpakai. Ya, tubuh akan mencari sumber-sumber energi yang tidak terpakai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Ada jahe, ada kencur, ada macam-macam, ada temulawak gitu, rimpang-rimpangan. Yang rimpang tuh akarnya ada di tanah gitu kan. Seperti itu. Buahnya ada di tanah, itu rimpang namanya. Maka itu jadikan sebagai minuman harian Anda. Mulai sekarang. Jadi gak usah ribet-ribet. Misalkan Anda punya kunyit itu Anda potong, Anda ambil kunyit segini, satu potong atau satu seperti inilah. Satu slice begini. Kupas mungkin, potong-potong kecil, masukkan ke dalam air, ya.
Tunggu 6 jam, nanti 6 jam kemudian Anda minum air tadi. Maka air tadi, air kunyit tadi, rendaman kunyit tadi akan banyak sekali manfaat ke badan. Dia bisa berperan sebagai untuk menurunkan kolesterol, asam urat, macam-macam, sampai anti kanker pun bisa. Sesederhana itu gitu kan. Cuman kenapa kita belum mau melakukan? Karena belum jadi kebiasaan. Belum jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, apa yang terjadi bos sekalian? Ya kita justru malah senang dengan hal seperti itu. Ya. Jadi saya katakan tadi, kalau kita sudah mulai membiasakan hidup sehat, maka saya kadang-kadang bukan kebablasan sih, bukan cheating, kadang-kadang khilaf juga. Tiba-tiba kemakan gula pasir gitu kan. Biasanya tubuh saya langsung ngomel. Entah lemes lah, entah apalah, segalanya dia ngomong tuh. Nah, aspirasi begini nih yang kadang-kadang banyak orang sering lupa. Dia jarang mendengarkan bahasa tubuhnya. Ya. Kalau bahasa tubuh ini kita sering sering dengar ya, maka sebenarnya kita nggak perlu banyak obat ya. Dan kata kuncinya ya, tadi saya katakan ada rimpang, kemudian kata kunci yang kedua adalah rempah. Ya, rimpang dan rempah. Rimpang dan rempah ini obat banyak hal di sana. Ya. Artinya pagi-pagi lebih saya sarankan Anda, daripada Anda minum teh manis, Anda bisa minum teh ketumbar. Ambil, masukin air panas, itu jauh lebih sehat untuk jantung, pembuluh darah kita daripada Anda minum teh manis pagi-pagi. Terus minum apa lagi? Serai juga bisa, Anda ambil air panas, dispenser atau mungkin dari kompor, masukin serai, itu bisa bermanfaat ke banyak hal sebagai steroid seperti itu. Ya. Jadi itu farmasi kita tuh di situ sebenarnya. Ya. Dan kalau seandainya ada informasi atau hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan di situ ada kebaikan, maka ambil keutamaannya. Contoh, Nabi menyebutkan rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Maka usahakan setiap hari di rumah kita ada kurma. Usahakan makan kurma, ambil berkahnya. Gitu. Jadi jangan hanya Ramadan doang. Kita bisa beli gorengan, kenapa nggak bisa beli kurma? Betul? Kita bisa beli bubur ayam 10.000, kenapa kita nggak bisa beli sayur atau buah? Sehingga nanti kedepannya isi kulkas Anda kalau sudah benar gitu kan, sudah benar isi kepalanya, maka akan lebih banyak isi kulkasnya buah. Murah nggak buah? Murah. Sayur apa lagi? Ya, kita beruntung banget tinggal di Indonesia. Di Amerika 1 lembar daun pisang itu bisa 10.000 1 lembar di sana. Ya. Jadi manfaatkan itu baik-baik. Jadi bagaimana cara bikinnya atau mungkin bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah saya kasih tipsnya, let the food be your medicine. Jadi jadikan makanan yang Anda makan itu sebagai obat. Ya. Sekarang saya tanya, saya mau ngetes, kira-kira ada paham belum? Nasi kebuli itu sehat nggak? Sehat nggak? Rempahnya sehat, minyaknya, nasinya. Jadi cara banyak kok sebenarnya pilihannya. Ya kan sudah saya bilang, cobalah mulai untuk mengurangi minyak. Jadi antara pisang kukus sama pisang goreng, lebih sehat mana? Lalu kenapa makan pisang goreng? Enak kan? Sudah. Tafadhol gitu. Silakan.